Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bada'tu bi ismih walhamdulillahi haqqa hamdih alladzi la tatimmu ssalihati illa bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung Allah berikan kepada kita, yakni Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita perbanyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih ada beberapa atau sudah sebagian yang sudah sampai ke Indonesia atau masih di perjalanan jamaah haji kita. Tapi ini adalah hari-hari momen-momen jamaah haji yang hampir terakhir atau terakhir pulang ke Indonesia. Ada yang sudah duluan pulang, ada yang belum. Nah, tentang bulan ini ada ayat Al-Quran, ada 3 ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Jadi sebanyak 30 juz itu cuma ada 3 ayat Al-Quran yang ada kata-kata uswatun hasanah. 30 juz Al-Quran itu 114. Kemudian 6.326 ayat. Kalau tidak percaya hitunglah sendiri. Kalau tidak percaya, itu cuma ada 3 ayat Al-Quran yang ada kata-kata uswatun hasanah. Nah, ayat yang pertama itu yang familiar di telinga kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini familiar di kita. Ini maksudnya kepada siapa? Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang lain bukan laqad kana tapi qad kanat fi Ibrahim, qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi ayat yang pertama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian ayat yang untuk Nabi Ibrahim qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Apa bedanya? Bedanya ayat untuk Nabi Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu yang disebutkan di dalam ayat ini baru uswatun hasanahnya. Sedangkan ayat untuk Nabi Ibrahim tidak ada lanya, langsung qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ulama tafsir menjelaskan kenapa berbeda seperti ini.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketika disebut laqad kana, itu ada dua kesungguhan di situ. La-nya itu untuk kesungguhan, menunjukkan kesungguhan bahwa benar-benar ada tauladan, suri tauladan yang baik untuk Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Kemudian ditambah juga qad, itu untuk menegaskan juga. Jadi dua penegasan di situ. Sedangkan untuk Nabi Ibrahim cuma satu penegasan, qad kanat. Kemudian ayat tentang Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanahnya terakhir disebut. Pribadi Nabi Muhammad duluan yang disebut. Itu untuk menunjukkan bahwa benar-benar pribadi Nabi Muhammad itu seutuhnya adalah uswatun hasanah. Sedangkan untuk Nabi Ibrahim itu uswatun hasanahnya dulu yang disebutkan, baru Nabi Ibrahimnya. Itu perbedaannya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu disebut uswatun hasanah? Qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nah, ini dijelaskan di dalam ayat yang lain. Ayat surah Al-Baqarah, hampir-hampir terakhir habis surah Al-Baqarah. Ini apa? Juz 1. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ayat ini menjelaskan bahwa telah diberikan berbagai ujian di kalimat. Di kalimat itu diartikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang terjadi? Fa'atammahun. Dan Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sebaik-baiknya penyelesaian. Nah, jadi setiap ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim itu selesai, tuntas dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ulama tafsir berbeda pendapat tentang apa bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu. Nah, jadi ulama tafsir berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud kalimat. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Nah, bikalimat ini diartikan ujian, tapi ulama tafsir berbeda pendapat apa bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Sebagian mufassir, kalau kita buka-buka kitab tafsir, berpendapat bahwa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika beliau harus menghadapi ayah beliau dan keluarga beliau yang penyembah berhala. Nah, ini ujiannya. Ya, kita tuh kalau berdakwah dengan orang lain kan mudah. Jangan begini, kan mudah. Kalau yang dihadapi bapak dia kan agak susah. Atau yang dia hadapi itu kaum sendiri, susah. Tapi kalau orang lain agak mudah. Beban mentalnya tuh beda. Makanya itu juga terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu disuruh untuk berdakwah kepada Fir'aun. Apa yang terjadi? Nabi Musa itu dijatuhkan mentalnya oleh Fir'aun. Kata Fir'aun, wahai Musa, engkau kecil dulu, makannya itu dari saya. Engkau kecilnya dulu, saya yang mengasuh. Sekarang kau sudah besar, mau berdakwah kepadaku. Nah, ini kan agak susah kalau menghadapi yang kita dakwahi seperti itu. Kalau beda kalau misalkan kita tidak ada hutang jasa kepada orang itu, ya mudah. Makanya sebenarnya seorang dai itu jangan sampai berhutang jasa dengan siapapun. Karena susah. Kalau misalkan tidak ada hutang jasa, apalagi dengan pejabat tidak ada hutang jasa, itu enak, tegas. Ketika ditanya, apa hukumnya nih? Haram. Apa hukumnya nih? Haram. Tapi kalau sudah ada hutang jasa, apa hukumnya nih? Haram. Agak susah, agak tidak jelas lagi antara halal atau haram. Semakin berhutang jasa dengan seseorang, dengan pemerintah misalkan, dengan pejabat, apa hukumnya nih? Halal. Nah, ini karena sudah semakin banyak hutang jasa. Maka Imam Ghazali mengatakan seburuk-buruknya ulama itu adalah ulama yang mendatangi pejabat. Dan sebaik-baik pejabat adalah pejabat yang mendatangi ulama. Ya, kalau mau berpegang dengan pendapat Imam Ghazali ini, ya silakan.
Kalau mau tidak berpegang, ya juga silakan. Tapi konsekuensi dengan pilihan masing-masing. Kalau ingin dicap sebagai ulama yang benar-benar menjaga integritas ulamanya, ya ikuti pendapat Imam Ghazali. Tapi kalau kita juga harus berhusnuzon dengan ulama yang mendatangi pejabat. Boleh jadi bukan karena tujuan itu mendatangi pejabat tersebut, tapi karena untuk menjaga jangan sampai terlalu jauh melenceng pejabatnya tersebut. Ya, jadi kita jaga, sama-sama jaga hati. Ulamanya pasti kita berhusnuzon kepada ulama tersebut bahwa beliau-beliau itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, sebagian ulama tafsir yang lain berpendapat yang disebut kalimat di dalam ayat itu adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu harus hijrah, meninggalkan kampung halaman beliau karena beliau berseteru dengan masyarakat, dengan pejabat beliau pada saat itu, kemudian sampai beliau itu dibakar. Beliau itu dibakar. Tapi Allah selamatkan. Apa yang terjadi? Hikmah, kisah yang sangat ikonik lah. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, ada cicak, kemudian ada burung. Cicak ini meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kemudian api itu menambah besar dengan tiupannya cicak itu. Sedangkan ada seekor burung yang mengambil air dari jauh, kemudian membawa air itu untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian cicak itu bertanya kepada burung itu, "Wahai burung, kenapa engkau menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim itu, padahal engkau tahu air yang ada di paruhmu itu tidak akan memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim?" Apa yang dijawab oleh burung tersebut? Kata burung tersebut, "Memang benar, saya tahu apa yang saya lakukan ini tidak ada pengaruh sama sekali untuk memadamkan api. Sebab lebih besar api ketimbang airnya. Dan burung ini melakukan perjalanan yang lumayan jauh untuk mengambil air ini." Kata burung tersebut, "Sebenarnya saya tahu bahwa ini adalah perkara yang tidak bisa memadamkan api tersebut. Tapi dengan perbuatanku ini, Allah tahu bahwa aku adalah orang yang berusaha untuk melindungi Nabi Ibrahim alaihissalam." Nah, sebenarnya kayak itu harusnya kita. Jangan kita anggap perbuatan kita ini tidak ada efek sama sekali terhadap dakwah agama Islam ini. Dengan hadirnya kita di majelis taklim ini, walaupun kita ini sebenarnya bukan bagian yang terpenting ketika hadirnya majelis taklim, tapi dengan kehadiran kita itu Allah tahu di mana posisi letak kita. Kita termasuk orang yang berbuat baik, orang yang ahli hadir majelis taklim, atau orang yang anti dengan majelis taklim. Nah, ini perlu penempatan diri kita. Di mana kita berada? Ketika ada perbuatan yang mungkar, ada perbuatan yang baik. Di mana posisi kita? Walaupun posisi kita itu tidak penting-pentingnya bahasanya itu. Tapi pastikan posisi kita berada di posisi yang terbaik. Jangan sampai ini kita sudah berada tidak ada di posisi yang terbaik, kemudian tidak ada usaha untuk berada dalam posisi yang baik ini. Beda dengan cicak tadi. Walaupun apa yang dilakukan cicak tersebut tidak membuat api itu memang benar-benar besar, karena kemampuannya meniupnya itu tidak terlalu besar. Tapi dengan perbuatannya tersebut, ya dia masuk bagian kepada orang yang mendukung pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sekecil apapun perbuatannya dia, termasuk perbuatan yang mencelakai Nabi Ibrahim. Sedangkan burung tadi, sekecil apapun usaha dia, usahanya adalah bagian dari untuk membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, posisi kita tuh harus seperti itu. Memang kalau terlalu banyak orang yang berbuat buruk itu kadang-kadang, nah coba bulan puasa itu, kenapa kita bulan puasa itu kayak ringan untuk beribadah dan mudah meninggalkan maksiat?
Karena instrumen-instrumennya, kegiatan-kegiatannya itu semuanya mendukung untuk berbuat baik. Tapi di bulan-bulan yang lain, nah itu usahanya harus lebih keras. Sama halnya kalau seandainya saya berjalan dari sini misalkan masuk komplek Puri, saya membawa kucing warna hitam misalkan. Kemudian ada tetangga di situ yang bilang, Ustadz bawa musang ya? Ini kucing bukan musang. Oh, kucing. Masuk lagi ke dalam, ketemu lagi jamaah yang lain. Kata jamaah, Ustadz bagus nian musangnya. Ini kucing bukan musang. Oh, kucing. Kemudian masuk lagi ke dalam, ada jamaah lagi ngomong, Ustadz bagus nian musangnya. Nah, ketika banyak yang mengatakan itu musang padahal itu kucing, ya saya mulai ragu-ragu kan, ini kucing apa musang? Padahal saya tahu bahwa ini kucing. Tapi karena banyak orang yang mengatakan ini musang, saya jadi bingung. Ini kucing apa musang? Musang apa kucing? Nah, kayak itulah keadaannya sekarang. Apa yang kita lakukan perbuatan baik karena banyak yang mendukung, yang tidak mendukung, jadi kadang-kadang ini baik atau buruk. Nah, makanya harus dipastikan posisi kita tuh. Dan pastikan kita tuh teguh pendirian. Ini benar-benar kucing. Nah, walaupun seorang yang lain yang mau mengatakan ini musang, ini kucing. Nah, dari mana kita tahu? Dari guru-guru kita. Dari mana kita tahu itu kebenaran? Ya dari guru-guru kita. Walaupun semua orang mengatakan ini bukan kucing, ini musang. Tapi karena guru kita mengatakan ini kucing, pegang teguh itu adalah kucing. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ini sebenarnya waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Apapun kegiatan kejadian yang kita lalui ini adalah tujuannya waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Agar sebenarnya Allah Maha tahu, tapi agar kita itu benar-benar terpisah mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir. Mana orang-orang yang baik, mana orang-orang yang buruk. Kemudian sebagian ulama tafsir yang lain berpendapat bahwa yang disebut kalimat di situ adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Fir'aun, tapi bukan Fir'aun yang zaman Nabi Musa. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi di Mesir pada saat itu disebut Fir'aun, sebutannya Fir'aun. Mungkin kalau kayak kita sekarang presiden itu namanya, gelarnya, tapi ada nama asli orangnya. Misalkan Presiden Soekarno. Nah, seperti itu juga pada saat Nabi Musa alaihissalam itu disebut juga Fir'aun, tapi nama aslinya adalah Ramses. Nah, sebutannya Fir'aun. Nah, sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa kalimat di situ adalah ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menghadapi penguasa Mesir yang disebut Fir'aun ketika mau mengambil istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu asalnya adalah dari Babilonia. Babilonia itu di mana? Ada tidak di dalam Al-Quran Babilonia? Ada. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Nah, itu ini ayat itu maksud di Babila itu adalah Babilonia. Babilonia itu di mana sekarang? Babilonia itu ada di Irak sekarang. Semacam nama tempat Babilonia. Nabi Ibrahim itu dari Babilonia. Kemudian hijrah dari Babilonia ke Mesir. Setelah dari Mesir itu ke Syam. Syamnya di mana? Syam itu sekarang ada 4 wilayah yang terkenal. Palestina, Syria, Libanon, Yordania. Nah, itu Syam sekarang.
Tapi yang dimaksud Syam di sini, Nabi Ibrahim kemana? Ke Palestina. Ke Palestina. Kemudian dari Palestina baru ke Makkah. Nah, jadi perjalanan Nabi Ibrahim dari Babilonia menuju Mesir, kemudian menuju Syam. Syam di sini maksudnya Palestina. Dari Palestina baru ke Makkah. Itu perjalanannya. Jadi sebenarnya jalan-jalan itu adalah apa? Jalan-jalan itu adalah kegiatannya para nabi. Ini jadi dalil bagi kita semua kalau kita itu hobinya traveling, jalan-jalan. Tidak masalah jalan-jalan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk fantasiru fil ard. Untuk menikmati keindahan alam, untuk bertadabbur alam dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an itu yang lain, famshu fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi. Jalan-jalanlah kalau bahasa kita. Nah, ini sebagai dalilnya. Jadi kita itu bukan disuruh untuk diam di tempat, diam aja, guling, katik gawe kalau bahasa Palembangnya. Keluar jalan-jalan, lihat keadaan orang. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi cari perjalanan, lihat di luar itu bagaimana keadaannya. Kemudian setelah itu lihat keadaan masyarakat yang lain selain kita itu bagaimana. Dan itu ada perintah selanjutnya, fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana keadaan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai pelajaran. Nah, jadi kalau misalkan suatu saat kita ingin melakukan perjalanan, jangan niatkan itu perjalanan biasa, tapi niatkan perjalanan kita itu bagian dari menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, bertadabbur alam. Jangan sampai hanya sebatas perjalanan kosong. Nah, untuk kawan-kawan yang hobi mendaki, ini diniatkan perjalanan ini dalam rangka untuk menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar jalan-jalan kosong. Nah, kemudian ulama tafsir yang lain berpendapat yang disebut kalimat di situ adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu melaksanakan syariat khitan. Nah, yang banyak kita salah pahami, memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkhitan di usia yang sudah bukan usia dini lagi, tapi usia yang sudah lanjut. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ada hadis yang mengatakan, ada keterangan wallahu a'lam, kedudukan hadis ini apa? Ada yang berpendapat bahwa bil kudum, diartikan bil kudum itu dengan kapak. Jadi Nabi Ibrahim itu bahasa Palembang sunat itu pakai kapak. Ngeri-ngeri salah potong lagi. Nah, tapi jangan diartikan bil kudum di situ adalah dengan kapak. Tapi bil kudum itu maksudnya adalah nama daerah, nama tempat, bil kudum. Di daerah yang bernama Kudum, bukan kapak. Tapi kalau memang diartikan secara letterlek, memang artinya kapak. Ya, jangan dianggap zaman-zaman terdahulu, zaman Nabi, dengan zaman kita, lebih canggihan zaman kita. Jangan dianggap kayak itu. Karena kehidupan kita ini hanya mengulang. Peradaban kita ini hanya mengulang. Peradaban kita ini kita anggap canggih sekarang. Tapi watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan dipergilirkan keadaan manusia itu di muka bumi ini. Jadi jangan anggap keadaan kita sekarang paling canggih di generasi kita. Jangan. Sebab apa canggihnya kita sekarang? Paling canggihnya kita apa sekarang? Bisa menghubungi orang lain misalkan dari sini ke mana? Dari Palembang ke Jakarta misalkan. Bisa nelpon orang lain. Oh, itu belum canggih.
Coba kita baca kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menginginkan dipindahkan singgasananya Ratu Balkis. Apa yang terjadi? Siapa yang pertama kali ngangkat tangan? Jin kan? Jin Ifrit. Jin Ifrit itu mengatakan, saya sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau berdiri dari singgasana. Kemudian ada orang yang berilmu. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu orang yang berilmu. Manusia, berarti manusia kan? Orang yang berilmu. Dia mengatakan, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau mengedipkan matamu. Apa yang terjadi? Datang di situ singgasananya Ratu Balkis. Itu manusia. Nah, tapi bisa memindahkan hal tersebut. Ini memang diartikan orang-orang mistis lah, banyak diartikan. Tapi sebenarnya yang disebut di dalam ayat Al-Quran itu pengetahuan. Jadi peradaban kita ini sebenarnya belum canggih nian. Peradaban Nabi Sulaiman itu lebih canggih. Apa yang bisa memindahkan? Bagaimana bisa memindahkan barang yang jauh kemudian hadir di tengah-tengah kita? Itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Karena dulu kita menganggap mustahil orang terbang. Sekarang ada orang yang bisa terbang dengan bantuan alat. Dulu kita menganggap mustahil orang-orang yang bisa masuk ke dalam lautan. Tapi ternyata itu sudah bisa. Nah, jadi peradaban kita ini belum semaju peradaban orang-orang terdahulu sebenarnya. Ingat, kita hanya mengulang peradaban. Kemudian setelah itu hilang. Dan semua peradaban itu pernah maju, kemudian masanya berganti, maka hancur, dimulai dari baru lagi. Seperti itulah. Coba kita perhatikan bagaimana peninggalan-peninggalan nabi-nabi dan kaumnya di daerah-daerah yang lain. Bagaimana mereka memahat gunung menjadi rumah yang sangat indah. Sampai sekarang orang tercengang bagaimana cara orang membangun piramid. Sampai sekarang belum ditemukan bagaimana caranya membangun piramid. Alat apa yang canggih yang bisa mengangkat batu-batuan besar seperti itu? Padahal itu di tengah-tengah gurun. Ada yang mengatakan itu dengan bantuan air, jadi dibuat simulasi air bisa mengalir, kemudian dihanyutkan batu itu lewat sungai tersebut. Nah, itu semua pengetahuan-pengetahuan yang kita anggap mistis, padahal itu ilmiah. Itu ilmiah. Kita saja yang belum nyampe pengetahuan kita ke situ. Jadi secanggih-canggihnya kita sekarang bisa membuat HP, bisa membuat robot, kemudian bisa sinyal dan lain sebagainya. Itu hanya mengulang peradaban. Belum canggih-canggihnya. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam membangun istana. Sampai sekarang saya belum ketemu istana yang, mungkin saya saja yang belum jalan-jalan jauh. Tapi mungkin bapak-bapak sudah ketemu ketemu bangunan yang seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa bangunannya? Bangunannya itu luas, kemudian ketika masuk itu kayak sungai. Padahal itu keramik yang tembus pandang. Ada belum? Nah, buatlah sekarang. Jadi masuk ke rumah itu, misalkan saya masuk ke rumah Pak Diman misalkan. Masuk ke rumah Pak Diman. Pas masuk, ngapa rumah Pak Diman ini kayak sungai? Ternyata keramiknya itu yang bening. Keramiknya itu tembus pandang. Ternyata di bawah rumah Pak Diman itu ada sungai. Ada ikan berenang. Nah, itu bagaimana Nabi Sulaiman membangun istana seperti itu? Ya memang di satu sisi memang ada keterangan bahwa dibantu oleh bangsa jin, bukan dibantu sebenarnya. Nabi Sulaiman itu memperkerjakan bangsa jin tersebut. Nah, ini hal-hal yang sifatnya yang kita anggap mistis, tapi sebenarnya ini ilmiah, bahwa peradaban kita itu belum semaju peradaban terdahulu. Nah, kemudian ulama tafsir yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kalimat di situ adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu harus menyembelih, mengorbankan anak beliau. Nah, semua apa yang dinisbatkan, ujian-ujian yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini
Menurut kesimpulannya Abul Fida Ismail bin Katsir yang mengutip pendapat Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir beliau, kata beliau, annahu yajuzu an yakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dzukir. Sebenarnya boleh saja, kata beliau, menisbatkan semua apapun yang kita sebutkan tadi atau yang sudah diungkapkan ulama tafsir tadi tentang ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh saja. Dari semenjak Nabi Ibrahim kecil sampai wafatnya beliau. Semuanya boleh dinisbatkan ujian-ujian tersebut kepada Nabi Ibrahim, tapi tidak diperbolehkan, tidak berboleh. Wajaizun ayyakunal muradu ba'da dzalik, atau boleh menisbatkan sebagian peristiwa saja, sebagiannya saja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, juga diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika hanya mengklaim satu peristiwa saja kepada Nabi Ibrahim. Misalkan hanya menetapkan oh ini yang dimaksud, cuma satu kejadian ini saja yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, itu yang tidak diperbolehkan, kecuali memang ada hadis atau ijma' dari ulama yang mengatakan bahwa itulah ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim. Jadi apa yang kita bahas tadi, kita sebutkan tadi beberapa poin-poin yang ujian yang Allah berikan pada Nabi Ibrahim, semuanya boleh diambil, boleh dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Tidak diperbolehkan hanya membatasi sebagiannya saja, kecuali memang ada dalil yang menunjukkan pembatasan tersebut. Nah, ada hal yang istimewa menurut kita pada saat ini dan sering dibahas oleh ustadz-ustadz kita, apalagi momen-momen Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Kemudian momen-momen ini sering dibahas oleh ulama-ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita, tentang penyembelihannya Nabi Ismail alaihissalam. Ada beberapa hal yang perlu kita luruskan tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ini. Pertama, memang sebagian kitab tafsir itu mencantumkan bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi Nabi Ishaq. Nah, tapi pendapat ini mengutip pendapatnya dari Yahudi dan Nasrani. Kalau di dalam kajian tafsir itu disebut ad-dakhil wa israiliyat fit tafsir. Jadi pendapatnya dari golongan Yahudi dan Nasrani yang masuk ke pendapatnya agama Islam. Ya, karena kita tahu bukan yang masuk agama Islam itu pada zaman Nabi itu ada bagian dari orang Yahudi dan Nasrani. Dan mereka sangat lengkap kisah-kisah mereka itu tentang Nabi dan Rasul terdahulu. Kemudian mereka berpendapat yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishaq. Apa tujuan mereka merubahnya? Tujuannya karena mereka tidak mau mengakui kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu pengen memuji salah satu nabi dan menjatuhkan posisi nabi yang lain. Kalau kita kalau kita semuanya kita puji, karena tidak ada perbedaan. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak ada perbedaan di antara seluruh para nabi. Kita semua meyakini, mengimani para nabi dan rasul. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kita termasuk orang-orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, muslim kita. Nah, tapi mereka tidak. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad, kemudian pengen menjatuhkan keagungan, keunggulan Nabi Muhammad, kemudian menggantinya menjadi Nabi Ishaq. Padahal di dalam ayat Al-Quran yang lain yang bercerita tentang bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Berarti yang tinggal di Mekkah itu adalah Nabi Ismail. Nah, kemudian berarti Nabi Ismail ini adalah anak pertama, bukan anak kedua. Inilah yang menguatkan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Memang di surah As-Saffat tidak disebutkan nama Nabi Ismail, tapi disebutkan fabasyarnahu bighulamin halim. Akan kami kabarkan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kelahirannya anak yang sangat bersabar.
Tidak disebutkan nama Ishaknya. Nah, kemudian dia dalam ayat yang surah Al-Baqarah, Rabbana wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu disebutkan nama Nabi Ismailnya. Ini menegaskan bahwa yang disembelih, yang dikurbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak. Ini juga sebagai tanda berita bahwa Nabi Ismail itu anak pertama, dan memang anak pertama yang dipinta untuk dikurbankan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Kalau seandainya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, tidak mungkin Nabi Ibrahim berdoa seperti itu. Karena sudah punya keturunan. Tapi doa Nabi Ibrahim ini sebelum Nabi Ibrahim mendapat keturunan. Dan logikanya, yang paling disayang itu kalau anak itu dewean. Kalau ada dua, yang menjadi pilihan siapa yang mau dikurbankan. Tapi kalau anak itu cuma satu dan satu-satunya, dan itu dipinta berpuluh-puluh tahun baru Allah kabulkan punya anak, kemudian ketika Allah kabulkan punya anak, Allah pinta kembali. Itu kan double. Rasa beratnya itu double. Kecuali kalau memang ada dua anak, tidak terlalu berat. Tapi kalau cuma satu-satunya anak tersebut dan itu yang didamba-dambakan tapi belum ada, kemudian hadir anak tersebut dan Allah minta. Nah, inilah dalil yang menjadikan bahwa, membuktikan bahwa yang dimaksud di situ adalah Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tahu dari Nabi Ismail ini turunlah Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari Nabi Ishak itu turun Nabi Yakub, kemudian nanti turun Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Musa, kemudian yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu bedanya. Menetapnya di mana? Menetapnya di Palestina bersama ibu beliau. Yang Nabi Ismail bersama Hajar. Sedangkan istri beliau yang satunya menetap di Palestina. Itu Sarah. Melahirkan anak Nabi Ishak, Nabi Yakub. Jadi yang ada hubungannya dengan Arab, dengan Makkah adalah Nabi Ismail. Itu bukti bahwa yang disembelih itu yang dimaksud dalam ayat Al-Quran itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang perlu kita luruskan yang kedua adalah, memang ada berita di dalam hadis sahih bahwa di akhirat nanti semua orang itu meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam tidak bisa memberi syafaat. Kemudian Nabi Adam menyuruh kepada Nabi yang lain. Sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua umat manusia itu meminta syafaat pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kata Nabi Ibrahim, aku tidak memberi syafaat. Karena aku pernah berbohong selama di dunia. Nah, yang perlu kita luruskan adalah pengakuan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berbohong ini. Apakah ini benar-benar Nabi Ibrahim berbohong? Karena para nabi dan rasul itu maksum. Maksum itu terjaga dari perbuatan maksiat, terjaga keselamatannya dan lain sebagainya. Dan ini juga yang perlu kita ingat, bahwa fisiknya Nabi itu juga terjaga. Jadi perlu dikoreksi. Ustadz-ustadz kita yang pernah menceritakan bahwa Nabi apa yang sakit itu? Nabi Ayub. Sakitnya itu sampai ada belatung-belatungnya. Nah, itu kisah perlu dikoreksi. Karena para nabi itu maksum. Tidak mungkin nabi yang maksum, jasadnya juga maksum. Itu apa bahasa kita tuh? Sampai ada belatung sakitnya. Nah, itu perlu dikoreksi kisah itu. Jangan-jangan itu hanya tidak sampai seperti itu kisahnya. Karena jasadnya para nabi itu terjaga.
Nah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Apa yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim bahwa beliau pernah berbohong selama 3 kali di dunia, itu bukti ketawaduan beliau, bahwa beliau menganggap itu sebuah kesalahan, padahal itu bukan kesalahan dalam syariat. Dalam syariat itu bukan dianggap kebohongan, tapi siasat. Tapi karena jiwa tawaduk rendah hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengakui itu bagian dari kesalahan. Tapi bukan kesalahan. Itu yang perlu kita ingat. Itu bagian dari siasat. Ini yang agak ngantuk-ngantuk, coba dijawab dikit. Kagak salah dengar. Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Walaupun Nabi Ibrahim mengaku dirinya pernah berbohong di dunia. Itu bukti ketawaduan beliau. Bukan itu sebagai kesalahan beliau karena berbohong. Bukan. Dalam syariat itu tidak dianggap berbohong apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 kejadian yang 2 diabadikan di dalam Al-Quran, satunya diabadikan dalam sirah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu sedang berada di kaum beliau di Babilonia. Kemudian kaum Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengadakan acara untuk menyembah berhala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim diajak, jawaban Nabi Ibrahim, aku sedang sakit. Aku sedang sakit. Nah, padahal kalau kita baca kisah selanjutnya, pada saat kaum Nabi Ibrahim itu menyembah, mengadakan kegiatan, Nabi Ibrahim keluar untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian mengalungkan kapak untuk menghancurkan berhala itu di leher berhala yang paling besar. Nah, kata-kata Nabi Ibrahim yang mengatakan bahwa aku sakit, ulama tafsir berpendapat pada saat itu Nabi Ibrahim ada 3 pendapat. Pertama, Nabi Ibrahim memang sedang sakit, tapi dengan kondisi kesehatan yang bukan benar-benar terbaring, tidak mampu berbuat apa-apa, hanya sebatas sakit yang kurang enak badan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwa Nabi Ibrahim mengatakan aku sakit, itu mengatakan aku akan sakit, bahwa membuktikan bahwa Nabi Ibrahim itu manusia yang suatu saat akan terjangkit penyakit. Kemudian yang ketiga, ulama ini berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu pada saat itu bukan sakit fisik, tapi sakit hati melihat kezaliman kaumnya yang menyembah berhala. Bahwa kaumnya inilah adalah orang-orang yang berpikir logikanya jalan, tapi kenapa menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sakit hatinya di situ. Nah, bukan kebohongan, itu benar-benar terjadi kepada Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh kaumnya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Apa yang dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata Nabi Ibrahim, coba tanyakan kepada patung yang paling besar itu. Mungkin dia yang menghancurkan. Nah, ayat ini ada surah Al-Anbiya, ayat 63. Kalau tidak salah 62 atau 63. Qala bal fa'alah kabiruhum. Nah, guru kami Buya Ahmad Nawawi Denci Al-Hafidh ketika mengajari kami membaca ayat Al-Qur'an ini, kata beliau, ayat Al-Qur'an ini berhentinya di kata-kata fa'alah. Qala bal fa'alah. Jadi berhenti di situ. Kemudian mulai baca lagi dari kabiruhum hadza. Jangan disambung ayat itu. Kalau ayat itu kita bacanya disambung, itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu berbohong. Tapi kalau kita berhentinya di fa'alah, kemudian kabiruhum, baru baca selanjutnya, itu menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu tidak berbohong. Itulah pentingnya membaca Al-Quran itu belajar. Jangan kita anggap tidak penting belajar baca Al-Quran. Sampai-sampai berhenti atau menyambung ayatnya itu juga berkonsekuensi dengan pemahaman dan makna. Nah, itu yang diajarkan oleh guru kami untuk menunjukkan bagaimana pentingnya wakaf dan ibtida, kapan memulai dan berhenti membacanya itu. Kalau berhentinya di fa'alah, itu menunjukkan Nabi Ibrahim tidak berbohong.
Tapi kalau disambung itu menunjukkan Nabi Ibrahim dianggap berbohong, padahal bukan berbohong. Nah, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu? Itu untuk membuat nalar logika kaumnya itu bahwa kalau seandainya patung yang mereka anggap paling besar itu mereka anggap tidak punya kuasa untuk menghancurkan berhala-berhala yang lain, ya kenapa mereka sembah? Nah itu. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersama istri beliau, Sarah, datang ke Mesir. Nah, Raja Mesir ini memang penyakitnya agak lain. Pengen ngembek bini wong. Kalau ngelihat istri orang, pasti berkeinginan untuk mengambil alih istri orang. Nah, ini gawenya. Gawe Fir'aun ini. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh Fir'aun ini, siapakah ini? Maksudnya Sarah. Siapakah Sarah ini? Nabi Ibrahim mengaku itu bukan istrinya, tapi saudaranya. Kata Nabi Ibrahim, dia adalah saudariku. Nah, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan hal yang demikian? Satu, agar Fir'aun ini tidak mengambil istri Nabi Ibrahim. Sebab kalau Nabi Ibrahim jawab, ini istriku, nah, ini penyakit Fir'aun muncul, diambilnya langsung istri itu, dijadikannya tawanan. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudariku, tidak diapa-apakan, malah dibantu, malah dikasih kebutuhan apa yang diperlukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim punya saudari perempuan. Nah, kenapa Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudarinya? Memang benar-benar Sarah itu masih keluarga kerabatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya mamangnya itu punya anak. Nah, anaknya itulah Sarah. Jadi Nabi Ibrahim itu menikah dengan sepupunya sendiri, dan itu diperbolehkan menikah dengan sepupu. Dalam agama Islam, dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW juga diperbolehkan menikah dengan sepupu. Karena sepupu itu batal wudunya. Misalkan saya punya adik, kemudian adik saya punya anak adik saya ini perempuan, berarti keponakan saya kan? Keponakan perempuan. Nah, itu yang tidak boleh dinikahi. Atau saya punya adik perempuan, kemudian adik perempuan saya ini punya anak perempuan. Saya dilarang menikah dengan anak perempuan adik saya ini, keponakan. Karena itu mahram. Sedangkan kalau saya punya anak laki-laki misalkan, adik saya punya anak perempuan, maka anak kami berdua ini boleh menikah karena batal wudunya, bukan mahram. Jadi di rumah itu dipastikan mana saudara yang benar-benar tidak boleh nikah, mana yang boleh nikah. Jangan sampai semuanya kita salami, batallah wuduk kita, padahal itu statusnya sepupu. Nah, Nabi Ibrahim menjawab seperti itu karena benar Sarah itu adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Maka dia katakan saudariku. Dan ulama tafsir yang lain berpendapat ketika Nabi Ibrahim berkata itu saudariku, maksudnya adalah saudari sesama beriman. Nah, itu hal-hal yang perlu kita luruskan. Jangan sampai anggapan kita Nabi Ibrahim itu berbohong. Apa yang saya sampaikan ini silakan dibaca selengkapnya di dalam kitab Ismatul Anbiya. Ismatul Anbiya itu maksudnya kemaksuman para nabi yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, itu tentang pembelaan kepada nabi dan rasul yang dianggap beliau-beliau itu berbuat maksiat padahal tidak berbuat maksiat. Termasuk juga pembelaan kepada Abul Insan, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam, juga ada di dalam kitab tersebut. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu diprotes oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu ketika bertemu dengan Nabi Adam, protes Nabi Musa. Wahai Adam, wahai bapak kami, kata Nabi Musa, gara-gara engkaulah memakan buah huldi, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, makanya kita semua kalau bahasa kita itu terusir dari surga. Kami susah di surga, di dunia. Itu semuanya gara-gara engkau. Kata Nabi Adam alaihissalam, wahai Musa alaihissalam, sebenarnya saya
memakan buah khuldi itu bukan karena saya ingin bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak menyangka bahwa ada makhluk yang berani mencatut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu iblis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa diperbolehkan memakan buah khuldi. Makanya Nabi Adam alaihissalam mau memakan buah khuldi tersebut. Karena Nabi Adam itu husnuzon. Tidak mungkin ada makhluk yang berani berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembelaan kepada kemaksumannya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam itu secara catatan pelanggaran termasuk melanggar. Kalau bahasa sederhananya kita itu. Tapi secara prosedur pelanggarannya itu bukan pelanggaran karena benar-benar kesalahannya Nabi Adam. Maka Nabi Adam alaihissalam memang diusir dari surga, tapi diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Nah, apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi secara sederhananya kayak ini, kata Allah, wahai Adam, secara catatan kau ini termasuk melakukan pelanggaran. Tapi karena pelanggaranmu ini bukan murni pelanggaran keinginanmu, tapi karena hanya kesalahan kekhilafan yang diganggu orang lain, maka kamu secara prosedur harus diusir dari surga, disuruh keluar. Tapi ini bekal. Bekalnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bagian dari syama'ilnya Nabi, bahwa Nabi itu adalah uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah untuk kita semua. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW disebut uswatun hasanah? Karena semua kepribadian Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan yang harus kita ikuti. Dan sangat syarat akan kehidupan beliau itu yang juga sekarang ini relevan untuk kita ikuti. Dan memang semestinya seperti itu. Ketika qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau seandainya kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa hubungan ayat Al-Qur'an uswatun hasanah yang dilabelkan kepada Nabi Muhammad kemudian juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebab ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum seberapa kalau dibandingkan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad memang Allah berikan mukjizat yang juga mukjizat itu Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang lain, kemudian Allah berikan kepada Nabi Muhammad walaupun versinya beda-beda. Misalkan Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Kalau seandainya Nabi Isa bisa mengobati penyakit, kemudian Nabi Muhammad juga seperti itu. Kemudian mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, begitupun ujiannya. Ujian-ujian yang berat Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berat lagi ujiannya. Makanya ketika kalau Nabi Ibrahim disebut uswatun hasanah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut uswatun hasanah. Terakhir sebelum kita tutup, karena ayat Al-Qur'an ini qad kanat fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Walladzina ma'ah itu diartikan orang-orang yang juga bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ya anak beliau dan istri beliau. Ada teladan yang perlu kita ikuti dari istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini sampaikan kepada istri kita di rumah yang punya istri. Apalagi istrinya dua, misalkan istri-istri. Sampaikan kepada istrinya, kepada anaknya. Sebab seperti ini. Kejadiannya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar ke Makkah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian apa yang ditanya oleh Hajar pada Nabi Ibrahim? Kenapa engkau bawa kami ke sini? Kalau bahasa Palembang, kenapa kau bawa kami ke sini? Ini daerah gersang, tidak ada kehidupan. Kenapa engkau bawa ke sini?
Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kenapa Nabi Ibrahim tidak menjawab? Karena itulah sifat laki-laki. Kalau seandainya dia lagi tertekan, dia tidak banyak ngomong. Lanang itu, coba ingat-ingat bapak-bapak sekalian. Lanang itu kalau lagi ada masalah, dia tidak banyak ngomong. Dia diam. Kemudian sambil mikir, apa penyelesaian dari masalah ini? Kalau seandainya ada gua, dia masuk gua bakal. Dia merenung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itulah laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau lagi ada masalah, dia tidak diam, dia nak ngomong. Seluruh uang nak diajak ngomong. Nah, itu bedanya. Karena memang sifat bawaan seperti itu. Jadi kalau ada kita ngelihat misalkan mangcek lagi diam, nah itu berarti lagi ada masalah. Kalau ada bapak-bapak diam, tidak gatik gawe, diam baik. Misalkan sambil ngopi, kemudian diam, duduk, tidak ngomong-ngomong, nah, lagi ada masalah. Itu tandanya lagi ada masalah. Karena itulah laki-laki. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, kalau seandainya kita pengen ngajak ngobrol seorang laki-laki yang lagi ada masalah seperti Nabi Ibrahim ini, apa yang kita lakukan? Kasih pilihan. Jangan minta penjelasan, kasih pilihan. Nah, Hajar ini bertanya kepada Nabi Ibrahim. Pertama tadi bertanya, ngapa kau bawa kami ke sini? Apa yang kau lakukan ngajak kami ke sini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Karena kalau lanang laki-laki itu kalau lagi ada masalah, tidak bisa banyak mengucapkan kalimat-kalimat penjelasan. Tapi kasih pilihan, kasih pilihan. Apa yang dilakukan oleh Hajar? Kata Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau mengajak kami ke sini karena perintah Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa jawabannya? Iya atau tidak kan? Nah, Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa Nabi Ibrahim bisa menjawab? Karena pilihannya iya atau tidak. Ya jawab iya. Nah, ketika laki-laki ada masalah, jangan banyak ditanya. Makanya kemarin kita baca Sahih Bukhari, ketika Nabi Muhammad SAW turunnya wahyu pertama, apa yang Nabi Muhammad katakan kepada Khadijah? Zammiluni, selimutilah aku. Nabi karena Nabi pada saat itu lagi mentalnya tidak stabil, kemudian Khadijah tidak banyak bertanya. Kalau perempuan sekarang kan banyak tanya, ngapo, apa yang terjadi, apa yang pecah, apa yang bocor, ban apa mobilnya kayak mana, nah, misalkan. Padahal suaminya pengen pulang ke rumah itu tenangkan dulu. Apa yang dilakukan Khadijah pada saat itu? Zammiluni, kata Nabi. Ya sudah, diselimuti, tidak banyak tanya. Nah, seperti itulah menyelesaikan masalah kalau laki-laki punya masalah. Kemudian apa yang selanjutnya yang perlu kita teladani dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini sungguh luar biasa. Nabi seorang anak yang sangat bersabar. Ya, anak mana yang galak disembelih oleh bapaknya? Kalau aku misalkan ibu aku atau bapak aku ngomong, "Jangan di sini, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku harus menggorok lehermu." Oi, kaget dulu untuk bisa kita bicarakan baik-baik ini apa yang terjadi. Nah, tapi Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengar hal yang tersebut, kata Nabi Ismail, lakukanlah. Aku bakal menjadi orang yang bersabar. Ya, demikian dari teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga turun kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk bulan depan kita lanjutkan di pembahasan kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi. Sebelum kita tutup, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan dari salah satu jamaah kita, saudara kita Kak Safran. Allahu yashfihi shifaan ajilan wa saqaman برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وأولاده وذريته وإخوانه وأصحابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.